Saya takut sekali, saya takut sekali, saya takut sekali. Nomor satu, di Mesir, melarang umat Tuhan beribadah. Satu Mesir kena ulah. Seram Bapak Ibu. Seram Bapak Ibu. Seram. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat Keluaran pasal 7 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan katakanlah kepadanya, Tuhannya orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Inilah tulah yang pertama. Air menjadi darah, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, kita lihat. Ketika umat Tuhan dilarang untuk beribadah, Fir'aun mengalami wilayahnya air menjadi darah. Jangan larang sesamamu ibadah. Di negeri ini, mari kita tegakkan yang namanya saling toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, Tuhan cuma mau supaya kasih umatku ibadah. Tapi Fir'aun itu tidak membolehkan. Kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya. Kitab Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya apa? Tuhan mau supaya tidak terlalu ribet. Biarkan saja umatku pergi agar mereka beribadah kepadaku. Tuhan hanya minta izinkan umatku beribadah. Ayat yang kedua, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi beribadah kepadaku, maka Tuhan sendiri akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Dan ini kita tahu bersama-sama, tulah yang kedua. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 21. Kita maju sekarang Bapak Ibu sekalian. Kitab Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi. Pagi-pagi kita perlu bangun untuk beribadah, berdoa, sembahyang. Amin. Ya, memang pagi-pagi waktu yang enak, tidur apalagi kalau hujan, tambah mantap. Tapi ayo sebagai manusia kita meyakini kita milik Tuhan. Biar kita bangun pagi-pagi untuk beribadah, untuk berdoa, untuk sembahyang ya. Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 21. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tulah demi tulah tidak membuat Fir'aun ini cepat sadar. Maka lanjut sekarang kitab Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Tuhannya orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka datang beribadah kepadaku, kata firman Tuhan. Ayat yang kedua, sebab jika engkau melarang
Sebab jika engkau menolak, sebab jika engkau menghalangi umatku datang beribadah kepadaku, kira-kira itu maksud ayat ini. Jika engkau menolak membiarkan umatku pergi dan masih menahan, membatasi, melarang mereka, ayat ketiga dari Keluaran pasal 9, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Kasihan kan, karena ulah manusia, sakit sampar ini sampai terserang juga kepada kuda, keledai, unta, lembu sapi, kambing domba. Sampar yang dahsyat. Ngeri Bapak Ibu, seram Bapak Ibu. Pastor Andy sendiri saja sebagai hamba Tuhan selalu mendorong orang untuk beribadah. Beribadahlah di mana Bapak Ibu bergereja. Bertumbuhlah di sana, berakarlah di sana, dan berbuahlah di sana, bersaksilah di sana. Jadilah berkat di sana, dukun pekerjaan Tuhan di mana Bapak Ibu berjemaat. Saya takut sekali, apalagi sebagai orang percaya, kita ini belajar tunduk pada firman Tuhan. Tuhan sudah ingatkan, jangan melarang orang beribadah. Ngeri Bapak Ibu. Kita tahu kisah ini, Firaun itu siapa? Firaun itu pembesar. Firaun itu penguasa. Firaun itu petinggi. Firaun itu orang nomor satu. Orang nomor satu di Mesir melarang umat Tuhan beribadah. Satu Mesir kena tulah. Seram Bapak Ibu. Seram Bapak Ibu. Seram. Jadi kiranya firman ini bisa mengingatkan kita, dan kita juga saling mengingatkan di antara sesama kita. Jangan mau, atau jangan berani, atau jangan coba-coba melarang umat Tuhan untuk beribadah. Ketika umat Tuhan dilarang beribadah, mereka, saya ilustrasikan seperti domba, nurut saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kepada siapa umat Tuhan akan beribadah, Tuhannya pasti bela. Tuhan orang Ibrani, Tuhannya Musa membela umatnya sendiri. Umatnya tidak bisa membela dirinya sendiri, apalagi membela Tuhannya. Tetapi Tuhannya Musa menyatakan pembelaannya kepada umatnya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ya, sekarang kita maju Keluaran pasal 9 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi, berdirilah, nantikan Firaun. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Tuhannya orang Ibrani, biarkan umatku pergi beribadah kepadaku. Kita maju ayat 17. Keluaran pasal 9 ayat 17, saya bacakan sampai dengan ayat 18. Engkau Firaun masih selalu menghalangi umatku untuk ibadah, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Ayat 18. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Itulah hujan es turun di Mesir karena Firaun melarang umat Tuhan datang beribadah. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian, masih tulah, peringatan, tetapi tidak diindahkan. Kita sekarang maju, kita Keluaran pasal 10 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ya. Keluaran 10 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Tuhannya orang Israel, orang Ibrani, Tuhannya Musa, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya apa? Mereka beribadah kepadaku, firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada Firaun. Ayat 4. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah,
semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu, belalang datang. Bisa bayangkan juga ngeri. Tapi ini kisah nyata Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Kisah ini waktu pastor studi tour ke Israel, ke Mesir, kisah-kisah ini dikisahkan langsung oleh orang-orang yang lebih tahu lah, yang hidup di di wilayah tersebut. Jadi ini menyeramkan. Bayangkan, nggak usah membayangkan dah, serem, ya. Sekarang kita melihat 2 ayat yang terakhir hari ini. Semua Bapak Ibu akan beribadah. Yang sudah boleh ibadah di gereja masing-masing, ibadahlah dengan sorak-sorai, ibadah dengan syukur, ibadah pujian kepada Tuhan. Bersyukurlah engkau punya kesempatan ibadah, puji syukur. Keluaran 12 ayat 31 32. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Di sini akhirnya Firaun mengatakan ini. Udah, Musa dan semua umat yang digembalakan, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, dan pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Musa menyampaikan firman Tuhan, berarti seperti yang Tuhan mau, beribadahlah dengan bebas seperti apa yang Tuhanmu mau. Bagaimana caramu beribadah, caramu menyembah Tuhan, jangan diatur-atur. Di sini Firaun menyampaikan pesan ini. Dia gelisah, dia takut, dia sadar, mudah-mudahan sadarnya betulan, bukan sadar karena takut, tapi sadar dari hati. Harus akui Tuhan itu ada, Tuhan itu pencipta, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu sanggup mengubah hati Firaun. Tuhan juga bisa menjamah hati orang-orang yang hari ini sedang keras hati, yang berprinsip intoleransi. Masih ada di zaman ini. Kita sama-sama doakan